Habib Rizik nggak akan pergi. Habib Rizik lebih baik main dengan janda. Dia tidur dengan janda. Barangnya disedot-sedot sama janda. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini di sini mencaci maki Habib Rizik, mencaci maki Ustadz Abdul Somad, mencaci maki Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi setiap hari itu hanya bisa mencaci maki agama Islam, mencaci maki umat Islam, mencaci maki para ulama kita. Dan Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa dia ini pendeta internasional. Ajaran mereka itu ajaran kasih. Apakah seperti ini tingkah laku pendeta di agama Kristen? Bisanya cuma mencaci maki agama orang lain. Apakah ini yang dinamakan ajaran kasih? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Dan dia hanya mengumpulkan dana. Dan dananya itu nggak akan sampai. Duta Palestina, Duta Besar Palestina di Jakarta bilang kami tidak pernah didatangi dan dihubungi oleh FPI, oleh para pengepul dana itu untuk disampaikan ke sana. Padahal ke situlah untuk diberikan uang itu kepada mereka itu. Jadi nggak bisa dipercaya penipu-penipu, pengepul-pengepul donasi penderitaan bangsanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana ocehan Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Jadi setiap dana yang dikumpulkan oleh umat muslim diserahkan kepada ulama kita, tapi ulama kita tidak pernah menyerahkan itu kepada kedutaan Palestina. Artinya ini dikantongi oleh para ulama kita. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mau mengadu umat muslim dengan ulamanya. Itu sepertinya tidak mempan. Jadi kalau masalah donasi, bukankah itu terjadi kepada Saifuddin Ibrahim? Beberapa kali Saifuddin Ibrahim ini ngamuk karena donasinya macan. Saifuddin Ibrahim ini menjual nama istrinya, menjual nama anaknya demi donasi. Dia mengatakan istrinya itu selingkuh, bermain dengan anak sahabatnya, yaitu anak dari MKC si Febri. Dan si Sarah juga katanya bermain dengan orang yang lebih tua dari Saifuddin Ibrahim, seorang pengusaha. Jadi dia ini menjual nama anaknya, menjual nama istrinya demi donasi. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Habib Rizik nggak akan pergi. Habib Rizik lebih baik main dengan janda. Dia tidur dengan janda. Barangnya disedot-sedot sama janda. Itu yang dipikirkan oleh Habib Rizik. Nggak mungkin dia ke sana. Dia hanya akan teriak-teriak provokasi. Dan memang mulut manusia ini adalah provokasi. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selalu ngurusin kepercayaan orang lain sampai ditinggalkan oleh istrinya. Jadi Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan Habib Rizik itu nggak akan pergi ke Palestina. Habib Rizik hanya bisa bermain dengan wanita. Jadi ulama kita dari negara kita ini pergi ke Palestina itu tidak dipublikkan. Karena ulama kita pergi ke Palestina itu bukan untuk mencari perhatian, tapi menolong saudara kita yang di sana. Jadi beda lagi dengan Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim kemanapun pergi dipamerkan. Katanya dia ini butuh donasi untuk penginjilan, untuk pelayanan. Kan itu menjadi alasan Saifuddin Ibrahim ini. Jadi kemanapun Saifuddin Ibrahim ini jalan-jalan, dia selalu mengatakan bahwa dia ini penginjilan. Sedikit-sedikit penginjilan, pelayanan, kami butuh donasi. Sampai beberapa kali Saifuddin Ibrahim ini ngamuk itu karena donasi. Dan si Sarah Ayu sendiri mengatakan, Udin ini hanya bisanya menanti donasi yang tidak pasti, kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki. Ini Sarah Ayu sendiri yang menyampaikan di depan publik bahwa kerja Udin ini hanya ongkang-ongkang kaki, mengharapkan donasi yang tak pasti. Jadi Saifuddin Ibrahim sekarang ini lagi membalikan fakta. Jadi pada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Dia pengecut. Dia lebih baik main perempuan. Semuanya. Kiai-kiai itu semua main perempuan. Orang tahu, saya tahu persis kok. Zainuddin MZ itu main perempuan, tapi khutbahnya bagus. Dia tidur di mana-mana. Somad juga itu begitu. Karena itu yang diajarkan. Poligami 1, 2, 3, sampai 4 katanya. Kalau mau lagi poligami, yang satu cerai, kawin lagi. Sehingga tetap 4.
Seharusnya Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini tidak mengurusin umat Islam, tidak mengurusin para ulama kita, tidak mengurusin kitab suci kita, tapi seharusnya Udin ini mengurusin sakit diabetesnya, sesak napasnya, ngurusin istrinya supaya tidak diembat oleh orang lain. Tapi karena Saifuddin Ibrahim ini terlalu sibuk ngurusin kepercayaan orang lain, sehingga Saifuddin Ibrahim ini lupa dengan sesak napasnya, lupa dengan diabetesnya, dan ditinggalkan oleh istrinya. Makanya saya menyebutkan Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua. Itu memang paling cocok untuk Saifuddin Ibrahim. Jadi dia ini mengatakan bahwa Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad, Kiai Haji Jainuddin MZ itu khotbahnya bagus. Tapi mereka ini katanya bermain dengan wanita. Jadi cacian seperti ini sebenarnya bukan untuk melemahkan umat Islam, tapi melemahkan Kristen sendiri. Kan setiap harinya Saifuddin Ibrahim ini mencaci maki Al-Quran. Akhirnya para penonton Saifuddin Ibrahim ini penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Jadi mereka akhirnya membuka Al-Quran, tapi mereka tidak menemukan tentang apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Akhirnya di sini mereka tertarik untuk belajar Al-Quran. Akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi dengan dicacinya agama Islam, dicacinya para ulama kita, bukan melemahkan umat Islam, tapi semakin melemahkan umat Kristen. Bisa kita perhatikan bagaimana dari data statistik keagamaan di negara kita ini. Kristen begitu turun drastis di negara kita. Bukan kita mengada-ngada, tapi silahkan cek. Di akhir 2022 di bulan 12-nya ya. Bagaimana Kristen ini sangat turun drastis di negara kita ini. Kan Saifuddin Ibrahim ini mengakunya sebagai guru besar Al-Quran, guru besar hadis, hafiz Al-Quran. Ini yang membuat saudara kita yang di Kristen itu senang. Mereka mengatakan ulama besar Islam masuk Kristen. Tapi kalau kita dengarkan bacaan dari Saifuddin Ibrahim itu masih belepotan. Kemudian di sini Saifuddin Ibrahim mempelintir hadis ini. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW begini dengan seekor kambing, begini dengan jenazah. Tapi kalau kita lihat hadisnya itu tidak sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim. Mungkin ada saudara kita yang non-muslim yang nonton channel ini, silahkan cek hadis aslinya. Apakah sama seperti apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim? Jadi Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya itu sakit hati sama Panji Gumilang. Makanya dia masuk ke agama Kristen. Kenapa? Karena Saifuddin Ibrahim ini meminta agar dia ini menjadi keuangan di Pondok Pesantren Al Zaitun, tapi Panji Gumilang mengangkat Saifuddin Ibrahim sebagai satpam. Dari sinilah sakit hatinya Saifuddin Ibrahim ini. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini kenal dengan pendeta di Pondok Pesantren Al Zaitun, dan Saifuddin Ibrahim berhasil dipengaruhi untuk masuk ke dalam agama Kristen. Jadi silakan tanya sama Saifuddin Ibrahim, benar nggak yang saya katakan ini? Pasti kalau jemaatnya bertanya tentang ini kepada Saifuddin Ibrahim, pasti dia itu akan ngamuk-ngamuk. Jadi itulah alasan Saifuddin Ibrahim kenapa dia ini masuk ke dalam agama Kristen. Bukan karena menemukan kebenaran di dalam Injil, tidak. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.